Sekarang namanya Partai Golkar itu sudah teruji mengikuti beragam pemilu. Bukan cuma pilkada, tapi pilpres juga mereka teruji jadi kontestannya. Kok sekarang di Sumsel ini kan sebenarnya adalah wilayah. Ini kan wilayah Golkar sejak dulu. Sampai sekarang sudah bergeser, nggak lagi kuning kayaknya. Saya udah nyampaikan langsung ke Pak Mawadi. Bapak jangan kelihatan begitu Prabowo sentris. Jadilah, ini sekarang kekuatan Bapak bukan di Prabowo, tapi di partai politik yang namanya Golkar dan Anita. Aku sampaikan, saya sebenarnya Pak sangat inilah nggak masuk akal nih kalah. Itu hampir 50%, ada 60%. Itu propaganda. Termasuk PKB itu 80%. Itu propaganda, itu kan desain Tidak, mereka. ini survei. Iya, surveinya yang didesain itu. Oh enggak, kalau LSI ya enggak Gini, didesain lah. semua bisa. Kenapa ini kita ngomong akademik lah ya. Kok zaman Alex cuman ini apa coba zaman infrastruktur, saya mau nanya. IRT itu nasional Pak. Ya memang sekarang pun Proyek nasional. Ini sekarang kalau udah proyek nasional itu ada. Proyek nasional itu Kemampuan kemampuan kita aja bagaimana berlobi di pusat. Nah ini ada kemampuannya nggak ada untuk berorganisasi di pusat. Bukan nggak ada. Ya Memang sekarang apa? Pas Pak Alex ini kan mau pengen semua instan atau kadang-kadang nebeng laki. Nebeng suami pengen dia naiknya ini. Nah ini bias gender juga. Nah, bias gender tadi. Jadi Golkar ini termasuk laki-laki yang bias gender melihat perempuan gitu loh. Enggak, atau tidak pernah mendapat pelajaran gender gitu. Enggak. Saya curiga gitu loh. Bahwa pertarungan ini sebenarnya bukan pertarungan elektoral, tapi pertarungan finansial. Kan marak betul ini di mana dua kendaraan besar ini tidak mampu menghadang politik uang, menghadang kapitalisasi politik ini yang semua mengandalkan finansial. Marak betul, marak, masif dan menyeramkan 3M. Ngapa pembela diri juga boleh, Pak? Ya, Saya kita bela, objektif aja bahwa bela diri nggak apa-apa, nggak bela diri nggak masalah. Nggak ada masalah. Kita berbeda itu anugerah. Saya gitu. ngajarin juga ke publik macam mana melihat orang gitu kan. Ya saya juga gitu. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kami kedatangan dua tokoh senior, bisa dikatakan pakar, apalagi susah nyebutnya nih. Banyak ini. Beliau adalah Bang Bagindo Togar dari Forum Demokrasi Sumatera Selatan. Selamat datang Bang. Kemudian ada Abang Tare Rasid, Dr. Tare Rasid ini mantan rektor Universitas IBA yang tetap aktif. Founder Sekolah Demokrasi. Founder Sekolah Demokrasi ya. Pionir dan founder. Sebenarnya. Ya susah nulisnya, ini senior semua ini. Orang-orang hebat di Sumatera Selatan. Langsung saja untuk Abang berdua ini terkait dengan politik pasca Pilkada 2024. Kita tahu di Sumatera Selatan HDCU menang 50% lebih, cukup besar. Sementara dua pesaingnya ini yang kemarin dianggap berimbang malah terlihat jomplang. Mungkin tadi Bang Togar lah, gimana? Ya kekalahan ini sebenarnya buat kita surprise dan mengejutkan. Ya. Mengejutkan lah kok bisa kalah yang awalnya kan digadang-gadang nih paslon nomor 3 yang boleh katakan waktu itu santer akan leading kan. Ternyata malah sekarang di posisi sesuai dengan urut jadi nomor 3. Nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2 tetap jadi nomor 2 juga kabar dia kan begitu. Jadi kok ini buat kok dan kenapa? Pertanyaan kita kenapa? Kan itu kan karena kita melihat di paslon nomor 3 ini kan ibaratkan partai pendukungnya sangat luar biasa. Golkar yang sudah teruji mulai zaman Orde Lama yang namanya Sekber Golkar, waktu Orde Baru namanya Golkar, sekarang namanya Partai Golkar itu sudah teruji mengikuti beragam pemilu. Bukan cuma pilkada, tapi pilpres juga mereka teruji jadi kontestannya. Kok sekarang di Sumsel ini kan sebenarnya adalah wilayah. Ini kan wilayah Golkar sejak dulu. Sampai sekarang sudah bergeser, nggak lagi kuning kayaknya. Sudah digeser oleh biru ada biru muda, biru tua ya. Ya sekarang udah ini kok bisa lepas dari cengkraman kuning. Pertanyaan itu yang buat saya maka sewaktu saya membuat prediksi, sampai saya malu ya, saya nggak katakan bahwa saya membuat prediksi. Boleh katakan menang, saya sampai buat di beberapa media menangnya nomor 3. Tapi setelah besok saya gini Pak, saya tidak kecewa. Tapi saya kecewa tapi tidak menyesal. Tidak menyesal saya. Mau mengatakan bahwa ini saya kecewa tapi tidak menyesal. Kenapa?
bahwa pertarungan ini sebenarnya bukan pertarungan elektoral, tapi pertarungan finansial. Kan marak betul di mana dua kendaraan besar ini tidak mampu menghadang politik uang, menghadang kapitalisasi politik ini yang semua mengandalkan finansial. Marak betul, marak, masif dan menyeramkan 3M. Nah ini bagaimana ini partai-partai politik itu? Menurut saya tugas mereka kan salah satu menggampang politik uang. Kok mereka bagian dari gerakan politik uang tadi? Kekalahan ini jelas bukan kekalahan elektoral, tapi kekalahan finansial. Gerakan politik. Begitu siapa yang piawai memainkan gerakan politik uang, akhirnya dia menang. Bukan besarnya partai, pengalaman partai dan pengalaman partai, tapi sederhana. Istilah kita dari primitif, Pak. Rupanya primitif berpolitik ini cukup dengan piawai memainkan uang, mendistribusikan dan memfungsikan uang tadi, itulah pemenangnya. Zaman dulu kan barter, Pak. Kita ngasih beras, orang ngasih jagung. Ini kita kasih uang, orang kasih suara. Jadi terjadi politik yang sangat primitif dan barbar menurut saya. Artinya sudah jadi budaya itu. Nggak bisa diomongi budaya ini kita Udah sejak dulu. Tapi ini kan dulu kita anggap pileg kemarin tadi itu dengan kan 645 plus 75 plus 737 itu wajar marak politik uang kemarin waktu pileg kan, ugal-ugalan dia kan sangat brutal. Ini tenggelam kursinya diperbutkan banyak oleh ribuan orang, wajar. Beramburat orang salah satu upaya adalah dengan cara saling adu finansial. Ini kan porsinya kan cuma gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, cuma 2%. Tapi nilai yang berkembang, nominalisasi politik ini kapital yang beredar, mungkin kalah tadi pileg tadi. Saking begitu luar biasanya orang melihat fungsi uang ini sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Ini Bang Tareh, jadi kemarin kemenangan Prabowo sekitar 60% ini kan menjadi semangat kader-kader untuk 58 sekian. Iya, arti 60 lah, gitu kan. 58 ya. Jadi semangat dan motivasi bagi kader-kader Gerindra untuk bersaing di pilkada. Secara banyak dari Pak MJ dan beberapa daerah. Tapi faktanya enggak, ternyata hasil suara di Pilpres enggak sesuai dengan hasil pilkada. Bisa mungkin Pertama kita lihat ya, saya memberi catatan juga si Ibu Togar tadi. Satu ya, tidak sinkron antara, tidak simetris antara pendukung dengan sosok figur. Jadi untuk kepemimpinan dalam hal ini pilgub pemilihan gubernur itu lebih pada sosok pimpinan. Jadi ketika Pilpres di Sumsel kan menang. Dikoordinir oleh Gerindra lah pada saat itu. Dan Bang Waldi sebagai ketua pemenangan daerah ya. Nah mungkin Mawardi diskusi juga dengan tokoh-tokoh di Sumsel ya, melihat suara ini gitu. Sehingga tergoda untuk terjun ke untuk berebut lah sebagai kontestasi lah di pilgub. Nah kita lihat aja di beberapa sejarah ya di pasca Orde Baru pemilihan langsung ya itu kan figur semua. Nah di Haiman Bro kemudian ada Edi Santana, kemudian ada MY gitu. MY ini kan didukung partai yang cukup besar, banyak partai lah maksud saya. Malah Edi Santana itu satu partai. Itu terakhir ketika MK Miruak lah ibarat MK. Nah di situ dari hasil ini saya kembali ke hasil survei ya. Awal-awal survei 2023 kalau nggak salah, akhir 2022 itu masih bupati siapa? Cujangan Alek. Oh, Dodi Alek kan. Nah itu ketika survei itu tahun yang lalu ya, berarti sekitar awal-awal 2003 ada survei saya baca, emang itu masih punya posisi kuat. Kemudian diikuti oleh Dodi Alek. Sebelum kasus OTT ya. Nah ketiga memang wakil dalam hal ini Pak Mauldiah ya.
hasil survei itu. Nah kemudian survei berikutnya ketika Mawardi naik, kan ada survei juga. Nah survei itu memperlihatkan popularitas dengan elektabilitas itu masih tinggi Emandru gitu ketimbang MY, sangat jauh. Itu ketika MY declare itu pasca itu kemudian ada declare juga si Edi. Nah antara deklarasinya MY ada juga survei pasca itu kan. Nah lembaga ini melihat bahwa masih popularitas dengan elektabilitas itu masih tinggi Emandru. Tapi itu untuk yang terakhir 2 minggu sebelum kekuasaan ada survei LSI itu 64 lebih ya, 64 berapa itu, saya anggap aja 64% gitu. Itu popularitas bukan popularitas, elektabilitas kan belum memilih ya, dan saya tingkat kesukaan. Nah itu tinggi masih Emandru, di bawah itu kemudian Mawardi Yahya baru Edi Santana. Nah ketika coblosan terbalik, ini Edi Santana justru malah nomor 2 tetap kan. Iya. Mawardi Yahya nomor 3. Artinya suara Edi itu suara partai PDIP, ada pemilih setia ya. Meskipun ada juga beberapa pemilih Emandru terus juga di sini sama dengan pemilih. Jangan-jangan pemilih Mawardi yang banyak ke Emandru juga ke Edi Santana. Nanti kan dari survei itu kelihatan begitu gitu loh. Apa karena nggak didukung sama Prabowo? Nggak menentukan, memang statement Prabowo juga tidak tegas kan. Dia cuma agak tegas di Jawa kan. Itulah kesalahan. Bahkan nama tuh Prabowo malah jadi jubir lah dalam tanda petik ya. Di Jawa. Jawa kan di situlah. Kesalahan mata hati di situlah. Saya udah nyampaikan langsung ke Pak Mawardi. Bapak jangan kelihatan begitu Prabowo sentris. Jadilah ini sekarang kekuatan Bapak bukan di Prabowo tapi di partai politik yang namanya Golkar dan Anita. Aku sampaikan. Saya sebenarnya Pak sangat inilah tidak masuk akal nih kalau asumsi yang Golkar itu kan 12 kursi. Kemudian Anita tokoh Jawa dengan 38,4% orang Jawa. Dia pembina UKM plus lagi swing voter dan lain-lain. Oke lah irisan politiknya berasal Bang Wado yang kuat jadi Prabu Muli, Ogan Ire dan Doki. Tapi nggak berdampak. Kenapa? Kawan dengan hal yang sangat primitif tadi. Yang pintar piawai melakukan gerakan politik uang. Jadi ada. Saya belum melihat politik uang. Saya melihat hasil survei ya. Survei itu 64. Jadi masih 12 sama 14-an ya. Apa nama tuh? Tapi di situ kita lihat di survei itu diperlihatkan juga bagaimana orang-orang yang berada di partai dalam hal ini Golkar, Gerindra segala macam itu hampir 50%, ada 60%. Itu propaganda. Termasuk PKB itu 80%. Itu propaganda, itu kan desain Tidak, mereka. ini survei. Iya, surveinya yang didesain itu. Oh enggak, kalau LSI enggak ada desain ini lah. semua bisa. Karena ini kita ngomong akademik lah ya. Iya. Tidak langsung punya asumsi. Oh survei ini punya desain. Tapi kalau melihat faktor Prabowo sebesar apa nanti di Itu kan kita kenal Jayadi itu kan orang-orang PNI. adik saya hari alas itu Pak. Apakah itu adik kelasmu? Apakah dia punya tidak integritas? Saya kira punya integritas. Ini memang Indah itu. Ternyata orangnya Pak Edi, Mawardi juga punya survei masing-masing ya. Itu ngangkat mereka kuat. Jadi mana sampai saya buat ini propagandanya medianya Pak hasil survei. Kita bagaimana? Nggak ada tiga survei kalau di Emandru ada 3 survei. Iya, ada segala macam, ya kan? Jadi ada opsi-opsi untuk melihatnya. Jadi umpamanya ini bermain, katakanlah ada kepentingan tertentu itu, kan mudah ngeceknya di survei lain. Dan dari hasil survei tak jauh-jauh beda. Ini semua pakai begitu. Jadi saya nyukit. Tidak semua survei gitu punya asumsi negatif juga. Enggak benar Bung Togar setiap melihat orang survei itu akal-akalan kecuali surveinya cuma satu. Ini kan semua Pak Pasang punya media survei masing-masing dan lembaga survei. Tapi kan semua tergabung di Persepi. Dia ya betul di Persepi. Ya di Persepi.
Persepi itu namanya. Sepi. Apa nama? Ya Terima kasih deh, perhimpunan survei. Survei Iya. Indonesia. Persep. Menurut Bang Togar tadi politik finansial, politik isi dompet itu memang berpengaruh. Kapitalisasi, oke. Kapitalisasi demokrasi. Kapitalisasi politik. Dari segi Tapi demokrasi lah. dinilai sama Bang Tare, ya tidak semua kapitalisasi itu juga berjalan. Faktanya juga kan hasil survei juga elektabilitasnya tinggi, gitu kan? Survei ya survei, tapi akhirnya endingnya apa? Baik, aku dari makanya sering mengatakan Kalau gitu surveinya memang ada survei propaganda juga dong. itu tadi Pak ini punya pakai Indometrik. Apa satu lagi Polmark. Satu lagi ini pakai. Jadi waktu keluar Pak orang Modi mengeluarkan ngasih saya simpan sampai sekarang menang. Ini pun mengeluarkan. Jadi sampai aku buat pernyataan di media kan mana termasuk di impun ya kan. Aku ada pernyataan pertarungan propaganda hasil survei kan. Itu semua apa? Jadi gini, kita lihat dulu lah akar-akar survei ini kan. LSI itu tadinya, kalau kita mau bicara tentang survei, awal-awal itu FTKS. Ya. Yang survei. Kita bicara survei kan? Nah, Kita bicara kredibilitas lembaga survei. Kemudian LSI. Tiga LSI. Nah LSI ini pecah. Ya ada dua LSI, Denny sama Denny dia masih saya baca nih. baru muncul lagi SMRC. Ya kemudian adalah apa namanya Sepul. turunan-turunan dari teman dari LSI inilah. Sampai sekarang banyak itu kan. Nah artinya ada orang-orang yang punya integritas lah di sini ya. Jadi kita melihat lah bahwa tidak semua pada waktu ada di survei itu diperlihatkan kayak Jaya di waktu kemarin itu memperlihatkan transaksi itu mengubah pilihan. Kira-kira begitu pertanyaannya. Berapa sekitar? Itu hampir 200-an ke atas. Kalau 200-an ke atas, 200.000 maksudnya. iya. Satu orang kalikan aja 1 juta. Dari mana duitnya? Kalau memang semua itu uang ya. Semua itu kan Jadi artinya kan ini, maksud saya enggak juga apa nama tuh. Kalaupun ada transaksi apa nama tuh secara politik transaksional itu situ, tapi ya barangkali di daerah-daerah lawan politik dibuat begitu. Kalau umpamanya sudah di daerah itu sudah menjadi apa namanya pendukung dia yang nggak mungkin lari lagi. Yang ngapain lagi ngasih uang, sama aja buang apa nama itu garam kan. Karena pemilih ini kan bertiga Pak ya, rasional, emosional, transaksional. Kalau emosional tuh nggak akan mampu, tapi yang rasio yang nggak bisa itu kan emosional sudah punya emosional, nah itu yang namanya rasional. Kalau Bang Togar, semua kandidat ini transaksional nggak? Hampir semua tinggal presentasi. Iya, transaksi. Artinya dari semua itu Ya tidak dalam artian kapitalisasi. Maka aku bagi maka bilang ini pertanyaan yang piawai mempraktekkan model manajemen dan metode praktik uang kan itu bukan tapi siapa yang piawai Enes kita memakai kepada istilah primitif nggak perlu rupanya atau kalau menurut Bimtek segala macam itu studi banding nggak guna rupanya ini karena kepiawai kiai politik uang ini kalau mau jadi pejabat politik itu aja Pak Tare. Memang begini, ada guru demokrasi. Ada 4 lah ya. Nggak ada guna rupanya. Satu ya itu ada modal politik. Artinya modal politik begini. Kayak Armandru sebagai ketua Nasdem. Mawardi penasehat lah di Gerindra Nasional. Edi Santana juga apa nama ketua PDI, mantan apa ketua PDI dulu ya. Iya. Pernah juga di Gerindra. Ada modal-modal politik semua, kawan-kawan. Ketiga, ada modal apa sosial. Modal sosial ini kan bisa kemampuan dia berrelasi dengan publik, dengan masyarakat. Kemudian dia dikenal lah di masyarakat. Itu modal sosial. Kemudian ada modal budaya itu. Kultural. Modal budaya ini ya kita anggaplah pendidikan itu. Masing-masing kan punya pendidikan semua tuh. Kemudian ada modal finansial. Modal ekonomi lah. Terakhir modal spiritual. Ekonomi kan apa namanya yang cukup berpengaruh juga.
keempat modal ini di dalam satu triliun kolaborasi pasti ada. Iya. Nah, hanya masalahnya apa? Sejauh mana kemampuan dia sebagai leader untuk memanfaatkan empat modal ini. Kalau mau ditambah modal spiritual. Spiritual. Nah itu saya pikir apa keempat modal itu bekerja semua di apa kandidat. Kita bilang kita dari si soto tadi, dari ibaratnya soto tadi. Oke, kita bahas nih. Finansial oke, semuanya pakai. Kultural kadang-kadang ada bohir, ini bohir, ada imperator, imperator kita pakai. Modal ekonomi itu Ekonomi. kaitan dengan Oligar. enggak kaitan dengan apa nama tuh macam mana ada pendukung dari politik, partai politik lah, Iya. kan gitu. Artinya semuanya pakai semua kan? Pakai semua. Pakai semuanya. Pasti apa Nah, yang membedakan kemenangannya apa? Manajemennya, permainannya, modelnya ada yang pintar, ada yang bisa main silent, yang dia terlatih, pegaten terlatih, ada rupanya perlu sekolah money politik, bukan cuma sekolah demokrasi, Pak. Ini sangat negatif sekali melihat politik. Kan begini, saya berangkat dari saya bicara realitas, Pak Tare. Ya, saya berangkat dari hasil teori survei. politik. Dari hasil Sama survei. realitas juga ini. Politik juga realitas. Dari hasil survei itu kan realitas. Di dalam hasil survei itu jelas kok. Apa namanya disebutkan itu. Kenapa kamu memilih pemimpin? A, misalnya kan. Di situ satu jawabannya itu. Pertama, dia melihat sudah berbuat. Kan gitu kan? Berapa persen? Kemudian bagaimana apa nama tuh kontribusi dia sebagai pemimpin selama ini. Termasuklah pertanyaan-pertanyaan begitu. Artinya ada yang dilihat publik, yang dilihat responden, yang dilihat sampel, itu hal-hal positif juga di kandidat itu. Nggak ada uang, ada pertanyaan transaksi apa nama tuh? Aku tanya. Politik transaksional ada. ADMI dulu prestasi pembangunannya apa zaman HD dengan sekarang? Kalau kita head to head dengan zaman Pak Alek, yang ada stagnan, Pak. Stagnan macam mana? Stagnan pembangunan kita mulai Pak Alek dengan ke Pak Arman Deru. Sekarang kita mau lihat apa Anda sih? bilang stagnan, tapi ekonomi kita, aku berangkat dari statistiknya apa nama tuh Bank Indonesia. Jadi ekonomi itu ukuran, Pak. Nggak melihat pembangunan itu. Nah, ekonomi kita 5% di atas rata-rata nasional. Artinya di bawah kepemimpinan Menlu dengan Mawardiaya, stabilitas ekonomi kita tinggi. Performa pembangunan gitu. Itu satu, itu. Performa. Kedua, indeks pembangunan manusia. Dihitung lihatnya gitu loh. Ya, IP. Anda pernah itu di kampus juga. Jadi indeks pembangunan Indonesia itu salah satu ukuran untuk melihat pembangunan. Iya, kan pola pandangnya beda. Jadi kalau Bang Togar itu melihatnya secara infrastruktur. Bukan infrastruktur kalau saya lihat. Lihat hasil nih. Secara ini nggak ada pembangunan secara fisik ya. Soalnya susahnya gini, saya ini suka keliling-keliling. Iya, secara Aku fisik. ngeliat head to head kadang-kadang. Tapi kalau Tareh itu melihat secara ekonomi sesuai dengan Indeks ekonomi aja, dimensi satu itu ekonomi. Kedua, indeks pembangunan manusia. Di dalam indeks pembangunan manusia itu ada 4 unsur ya. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pendapatan ternyata. Kemudian bagaimana mengatasi pengangguran hingga kemiskinan. Itu kan indikator. Iya. Kemudian bagaimana pembangunan infrastruktur. Kok zaman Alek cuman ini apa coba zaman infrastruktur, saya mau nanya. IRT itu nasional, Pak. Ya memang sekarang pun Proyek nasional. Ini sekarang kalau udah proyek nasional itu, ada. Proyek nasional itu Kemampuan kemampuan kita aja bagaimana berlobby di pusat. Nah ini ada kemampuannya nggak ada untuk berorganisasi di pusat. Bukan nggak ada. Ya, sekarang apa? Pasca Pak Alek apa yang dihasilkan Deru? Aku tanya dulu. Jadi gini. Sekarang yang namanya kita kasat mata orang warga Sumsel. Ngeliatnya begini. Yang mana kita lihat? Kita relasi politik juga harus ada di situ itu. Zaman itu masih ada Topik Mas. Ada tokoh Sumsel. Ya lah, kalau kita retreat lagi ke belakang, panjang ini Pak Topik ada di panggung pada di sini. Artinya betul nih masalah. Stadion, bandara, ya pada akhirnya semua itu. Terkait dengan relasi politik. Iya gitu. Kalau cerita Pak Topik yang bandara, namanya jalan
jalan tol pun dia ada dia. Kemudian itu apa stadion, nah dia semua. Al-Quran itu renovasi Masjid Agung, kemudian ada kemarin ini mau bikin kanal itu dia semua. Coba apa dia yang apa nih? Mungkin soal fokus Pak ini. Bukan dia bilang Iya, ini kan Ini kepala stagnan ya toh. ya, stagnan aku lihat karena ngikuti. Stagnan itu di mana pembangunan yang stagnan itu? pembangunannya mungkin Bang. Kalau lihat fokus pembangunan ini saya melihat ini saya tidak ke mana-mana. Maksudnya Saya bukan membela karena saya orang Aiman Rus, kalau saya berangkat dari data. iya betul. Ini kan fokus-fokus. Apa membela diri juga boleh, Pak. Saya enggak Kita bela objektif aja bahwa bela diri enggak apa-apa, enggak bela diri Nggak masalah. enggak ada masalah. Kita Berbeda itu anugerah. saya gitu. ngajarin juga ke publik macam mana melihat orang gitu kan. Ya saya juga gitu sama. Satu ya toh, harus lihat ekonomi. Iya. Dua, harus lihat IPM. Tiga, harus melihat apa nama tuh bagaimana mengatasi pengangguran. Kemudian macam mana mengatasi miskin. Ada semua kok datanya. Jadi kalau umpamanya data itu dipublikasi ya, secara nasional ya toh, dan kemudian kita mencurigai data itu sama aja mencurigai. Sekarang kita enggak, kalau sekarang suatu waktu maunya kalau gitu bukan lagi kita diskusi, harusnya kita bentuk seminar paparan dengan data yang benar-benar valid dan memang itu kontekstual. Tapi yang valid Bang, yang disampaikan oleh Bang Tarik kan valid Bang. Yang nggak valid apa? Yang saya Kita dari IPM itu angkanya persis berapa sampai apa? Misalnya nggak IPM-nya 71 misalnya, itu harus ada review kita itu ada reviewnya. IPM kita yang pastinya itu di atas nasional. 1,1 misalnya. Artinya ada kerja-kerja pada masa Hemandru dengan Mawardi pada saat itu. Memang ada Terakhir ya ada kerja tapi nggak memuaskan itu persoalannya. kalau masalah gimana? Iya kalau kerja ada APBN Anda yang merasa nggak terpuaskan. Kalau di dalam survei itu jelas kok. saya 80% lalu puas dengan hasil kerjanya Hemandru sama Anawar. kemasannya populis. Nah, oke, sekarang Populis. kalau HDMY itu memuaskan, gitu kan? Apakah memang kok bisa pisah gitu? Nah, kalau bisa saya nggak tahu itu lain kan. case itu lain kasusnya beda. Itu barangkali lebih tepat ditanya dengan Pak Mawardi. Gitu. Itu situasional itu. Oke, ini kita kalau nggak ada habis-habisnya kalau soal tingkat keberhasilan, karena yang disampaikan oleh Abang Da berdua itu sesuai fakta, nah, itu kan melihat dari fisik ada infrastruktur dan berkaca kepada Pak Alex Nurdin sebelumnya. Sementara Bang Tareh itu lihat hasil survei BPS, kemudian Bank Indonesia juga. Bang Iza termasuk pusat ya. Jadi kalau macam-macam lah yang terkait. Artinya datanya juga ada jelas. Yang dirilis oleh lembaga plat merah lah. Ya, lembaga. Ya, faktanya terus kita nggak tahu lah plat merah yang Selainnya lembaga plat merah itu. ya kalau plat merah itu bohong berarti bohong yang saya omongin. Lembaga Kan plat begitu merah. kan sederhananya Istilahnya begitu. lembaga Tapi plat kan merah itu. maksud saya begini. Terlepas lembaga itu plat merah atau plat putih, plat hijau. Saya contohkan. Tapi yang jelas itu ada sejumlah komitmen yang disebut oleh pemerintah pusat soal infrastruktur misalnya. Itu Sumsel itu sebagai provinsi yang memenuhi itu pemerataan infrastruktur di provinsi. Kalau dulu Alex itu pusat di ibu kota gitu, Palembang khususnya kan gitu. Banyak data juga apa namanya itu kita lihat waktu itu kan ada beberapa Ya memang di indikator daerah, tapi untuk melihat. Ukuraya udah bagus jalannya mulus. Enggak juga Ukuraya, Pak. Ukuraya udah mulus sekarang jalannya. Ada beberapa kabupaten di situ dijelasin di dalam itu karena kan. aku udah lihat memang Ukuraya itu mulus sekarang jalannya, khusus Ukuraya. Enggak, Bapak enggak lihat di Ogan Ilir ya toh? Oh kali lihat dekat Indralayu sini lah Pak. Ya artinya mulus-mulus juga. Iya gitu itu kan. dari dulu. Bapak nggak lihat apa nama itu dari apa nama dusun saya dulu kan jelek tuh dari Ogan Ilir ke dusun saya sekarang mulus. Dusun Bapak di mana? Muara ini. Ini udah ada tol sekarang Pak. Itu tol harus sekarang dari Prabu. Nah, oke. Tol itu itu apa nama itu proyek strategis nasional lah. PSN. Nah, ini kita lihat kemarin juga ada di Pilkada juga ada bukan fenomena sih sebenarnya. Tokoh-tokoh perempuan kita di Sumatera Selatan banyak unjuk gigi lah, unjuk panggung. Kalau di
Tilwako ini ada 3 wanita malah. Ibu Fitri sama Nandiani. Itu 2, maaf. Kemudian Bahar mau diperempuankan atau Prima mau ada agak tega banget kalau kelamin orang seketika Pilgub ada 2 Ibu Rizky dengan sebuah wanita. Bu Anita. Kemudian di daerah di Mura juga 2 total dengan 2 perempuan. 2 ya. Di Mubak. Di Minang. Bagaimana Banyasin Udah. Sekolah ini kan sekolahnya mana apa perempuan itu? Selalu melihat tokoh-tokoh perempuan di Sumatera Selatan sampai kelihatannya belum terlalu menonjol itu. Kaukus perempuan ini sebenarnya ruangnya terbuka untuk kaukus perempuan untuk berpolitik terbuka. Cuman kadang-kadang mereka pengen instan. Pengen berpolitik itu kayak sosialita, ujuk-ujuk populer. Ini kesalahan mitra kita ini kaum perempuan ini. Mereka pengen berpolitik gaya sosialita, mendadak ngetop, pakai teori algoritma dia. Saya kira ini bias gender. Bias gender. Jadi gini lihatnya itu. Jadi kalau umpamanya muncul nih tokoh-tokoh di era reformasi itu. Saya kira itu keberhasilan itu kesetaraan gender gitu. Artinya teman-teman perempuan yang memperjuangkan hak-hak politiknya di Indonesia itu terbuka lebar. Terbuka di masa-masa sampai dilindungi undang-undang loh, 30% minimal. Kita enggak. Sekarang bicaranya kita Artinya beberapa tokoh itu muncul, itu keberhasilan campaign atau perjuangan perempuan di Indonesia gitu. Jadi kita melihatnya tuh. Jadi tidak ujuk-ujuk mereka seperti dibilang Pak kata tadi tapi mereka mempergunakan seperti itu Pak, bukan pengen kita kan tiap fight mungkinnya secara physically mungkin endurance-nya beda ya, tapi orang yang pengen mendadak muncul padahal mereka harusnya bisa bertahan natural ya kan, ini kan mau pengen semua instan atau kadang-kadang nebeng laki. Nebeng suami pengen dinaiknya ini. Nah ini bias gender juga. Nah, bias gender tadi. Jadi Togar ini termasuk laki-laki yang bias gender melihat perempuan gitu loh. Atau tidak pernah mendapat pelajaran gender gitu. Enggak. Saya curiga gitu loh. Masa mendampingi laki-laki gitu kan? Enggak. Dia mengambil posisi dia sebagai katakan mendaftar dia sebagai wakil wali kota atau calon wali kota atau calon bupati atau bahkan kayak istri Syahrial itu wakil gubernur kemarin walaupun kalah kemarin itu kan. Nah, tapi maksud saya itu bukan karena dia ikut lakinya. Dia memilih itu jelas ada dialog dengan laki kan. Tapi realitasnya gitu. Tetapi pilihan-pilihan dia itu adalah pilihan pribadi dia. Pilihan dia sebagai perempuan. ini kan dari Bukan karena suaminya maksud saya. betul. Itu kadang-kadang seperti itu. Dalam sejarahnya sampai sekarang kita belum ada pemimpin perempuan kecuali Ibu wali kota Palembang kemarin sama Mura ya. Itu kayak si eksiden Fitri itu kan eksiden, bukan itu dia tadi kata. Ya, artinya di sini gimana penerimaan masyarakat Sumatera Selatan terhadap kaum perempuan sebesar apa? Cukup bagus, welcome sih. Ini nggak ada masalah nilai. Kata orang kadang-kadang ada disangkut dengan agama yang masalah mana Mahmud sama Imam Mahmud nggak ada sampai sana. Kita buka ruang loh ini secara sudah itu secara inilah udah ilmiah kok, nggak ada lagi udah pure terbuka ruang. Kalau konteks agama mana Mahmud mana Imam nggak itu gila. Makanya gini Imam Melihatnya itu ya dalam konteks itu kan. terbuka. Munculnya perspektif feminisme kemudian gender di Indonesia itu kan tidak lepas dari hak-hak perempuan itu sendiri dan terutama di politik. Iya. Itu dipinggirkan pasca Gerwangi terlibat di dalam gerakan politik. Kan gitu kan. Nah, kalau kita melihat sejarah hak-hak politik perempuan itu justru di Indonesia yang dihargai. Di Amerika tuh baru-baru ini perempuan itu punya hak politik gitu loh. Artinya perempuan di Indonesia itu sudah terdepan dalam hal mewujudkan ya Demokrasi ya. gagasan-gagasan dia. Politik Jadi ada perempuan itu kebijakan-kebijakan yang juga punya kepentingan perempuan. Misal bagaimana kita melihat perkembangan politik hari ini. Ada kuota perempuan kan?
Ada 30%. 30%. Itu Kita nggak ada sebenarnya kuotanya. itu sebenarnya bagian dari bagaimana negosiasi politik di tingkat nasional waktu itu, ya toh, sehingga itu jadi goal di dalam undang-undang. Artinya ini ada perjuangan perempuan untuk memberi leluasa juga dalam laki-laki yang politik. memperjuangkan itu, bukan Iya cuma betul, perempuan. tapi isu pertama kali itu di teman-teman gerakan perempuan. Kemudian itu kita juga Mitranya melihat. laki-laki, kita nggak bisa. Iya, laki-laki itu yang saya maksud laki-laki itu yang sadar gender gitu loh. Ya kayak Anda tadi nggak sadar gender gitu kan. Kan ini realitasnya coba. Bias gender malah saya lihat. Aku pengen gitu loh. tokoh-tokoh perempuan itu seperti Megawati, yang Sonia Gandhi itu yang betul-betul dia tahan banting dari bawah, naik dari bawah. Ini kan enggak. Contoh di Sumsel ini, maaf Pak ya. Kenapa orang perempuan naik tahap 1? Karena suaminya tokoh besar, mantan pejabat, dia pun pengen terdongkrak oleh nama besar suami. Ya, saya kira Anda nggak Yang membaca kedua- sejarah. yang kedua tadi. Saya bantah juga. Anda nggak membaca sejarah di perempuan di Sumatera Selatan. Kalau Anda baca, siapa sih yang mendorong merumuskan apa Undang-Undang Simbol Cahaya? Siapa? Perempuan kok. Itu kalau dulu kita bicara sekarang Pak. Ini sekarang Ya, era politik modern sekarang ini. artinya di dalam sejarah Sumsel pun ada tokoh-tokoh perempuan Ada, semua ya toh, ada. yang justru ya toh, punya kemampuan dia mampu mendorong atau memimpin kaum Itu laki-laki. yang kita mau gitu seperti loh. itu, tapi sekarang banyaknya orang kayak gitu yang pengen itu kita algoritma kenal dengan Ratu Sinuhun. Nanti sunuh tahu. Ya toh? Di Aceh ada namanya Sukjadin dan bla bla bla, di sana ada Dewi Sartika bla bla bla, ada di Almahera banyak. Itu panjang itu nggak selesai. Pertanyaan satu. Nggak, artinya maksud saya begini. Persoalan ideologi patriarki itu sudah selesai. Di Indonesia sudah selesai secara normal di Sumatera Selatan saya lihat sudah selesai persoalan itu kan artinya ada secara Tapi secara persaingan politik gimana? ya terbuka Tuh kan. Sampai saat ini, tapi kok Tapi jangan merasa terdiskriminasi, nggak boleh kita sudah beri ruang loh. Itu secara undang-undang, bahkan ada hari perempuan, nggak ada hari laki, ada hari ibu, tidak ada hari ayah. Ini kita secara ini sudah ini. Benar-benar kita dulu kan ini mereka semua, tapi kita ini yang terdiskriminasi. Tapi kita tetap sebenarnya masa laki-laki terminasi laki-laki itu penindas perempuan gitu. kita kalau melihat itu kan ada nggak hari ibu, ada nggak hari ayah? Tidak ada, ya kan? Nggak, tidak ada Komnas Ayah, yang ada Komnas Perempuan. Ini fakta ya kan? Ada nggak Komnas Ayah? Tidak ada. Aku sampai mau ngelapor karena terintimidasi oleh anak aku sampai bercanda dengan aku. Ayah mau ngelapor nak, carikan dulu Komnas saya. Nggak ada Komnas saya. Reason D3-nya munculnya lembaga itu karena memang perempuan tertindas gitu loh. Emang nggak ada laki-laki itu tertindas? masalahnya. Ada Pak, ada laki-laki tertindas. Laki-laki lebih banyak menindas gitu. Ada juga. Paling nggak bagian dompetnya ditindas kan? Bagian dompetnya ditindas oleh apa? kaum perempuan di Sumatera Selatan sudah diberi ruang, hanya persaingan. Kan se-Indonesia Sudah diberi ruang. Oke, setuju. Cuman tinggal kita kawan-kawan perempuan ini memanfaatkan. Persaingan itu menjadi kebutuhan loh. Tanpa enak Pak, kita jadi gift itu nggak bagus. Kita jadikan semua jadi kado. Mau nggak kita ini ibu kita atau saudara perempuan kita segalanya kita akan jadi kado untuk dia. Dia harus punya fight juga. Nggak boleh jadi gift. Nggak asik. Mereka ini kan kaum perempuan atau mereka yang maju ini kan kita balik lagi ke survei. Itu juga berdasarkan hasil survei. Entah itu propaganda kata Bang Togar tadi, apa memang surveinya pesanan atau apa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tingkat kepercayaan lembaga survei. Karena kita melihat dari hasil pilkada kemarin, ada survei yang sebelum pilkada, sebelum pencoblosan itu tingginya cukup tinggi itu. Mungkin bisa kita lihat di Muba atau di Banyuasin, Lubuk Linggau dan beberapa daerah lainnya. Dan mereka akhirnya apa Pak? Klaim menang, gitu kan? Sama-sama klaim menang. Saya menang. Pertanyaan saya satu. Membingungkan masyarakat aja. Tingkat bagaimana kredibilitas lembaga survei ini sendiri? Mungkin dari Bang Tareh lah, Bang Dah. Ya pertama lembaga survei itu pastilah mengedepankan metodologi itu satu. Ya. Kedua, subjek di belakang lembaga survei itu
tentu saja dituntut integritas. Agar boleh sih peneliti itu boleh melakukan kesalahan, tapi peneliti nggak boleh melakukan pembohongan. Itu ada gium yang harus dipegang. Jadi kalau umpamanya ada lembaga survei, dalam tanda petik dia sudah memain-mainkan angka, itu udah berbohong. Dia udah mengkhianati adigium peneliti atau survei. Ya, jadi harus saya kira lembaga-lembaga survei di Indonesia ada yang kredibel, ada juga yang tidak ada. Gitu loh. Banyak juga yang memang dibuat lembaga yang dalam tanda petik untuk kepentingan penting politik tertentu. Ada, tidak kita menafikan lah, ada itu. Tetapi prinsip yang paling dasar itu tadi, satu ya orang-orang yang belakang hasil lembaga survei itu harus punya integritas, harus mendapatkan kejujuran, ya. Kedua, dia harus taat dengan metodologi yang ada ya. Keempat, dia harus objektif, gitu. Bukan unsur subjektivitas yang lebih dominan di situ. Jadi dia harus berangkat dari data-data yang ada, dan data-data itu kan bisa divalidasi juga. Ada metodologinya untuk ini data ini valid apa enggak. Nah digunakan juga oleh lembaga itu. Seobjektif apa Bang Togar kalau niatnya sekarang? Sekarang aku juga melihat dua model, internal atau independen. Kalau internal kadang-kadang itu yang baik pesan, tapi kalau independen tuh rugi kalau ada yang mengatakan independen itu mau dipesan, mau direkayasa, kerugian bagi usernya. Misalnya saya lah pengen jadi calon, tapi saya minta ini yang survei yang independen, saya minta sesuatu yang untuk survei internal ini menjadi yang independen, tapi itu rugikan saya. Kalau di ujung itu sebaiknya tetap gunakan survei independen supaya ketahuan kita kekurangan kita, kelemahan kita, ketimpangan kita dalam melakukan gerakan apa untuk menyerap simpati elektoral itulah fungsinya. Makanya lihat dulu surveinya internal atau independen. Kalau internal cenderung untuk membuat ini itu kadang-kadang maaf ya untuk komisi A ya. Untuk komisi AHO, ASDOK, ALIA itu untuk investor politik. Wah mereka ini saya bakal Oligarki ya. Ya, jadi untuk memberikan bantuan tadi supaya para buaya tadi setuju untuk menjadi backup secara finansial. Itulah gunanya tadi komisi survei internal untuk kalangan buhir. Tapi kalau dia katakan di sini dia pakai survei independen membuat bekal, siapa membantu yang lokal dengan politik dengan membantu yang bakal menang? Tidak ada yang membantu bakal kalah. Saya kenal sepatu politik di Pak. Gak paling enak itu berurusan dengan yang menang. Kalau berurusan sama kalah, Pak Asaro kita kan. Jadi harus dibedain dulu di lembaga survei. Kenapa LS itu pecah antara Denny dengan apa nama tuh? Sama Pak Saiful Mujani. Itu terkait antara bagaimana memisahkan survei dengan konsultasi politik. Nah kalau udah konsultan politik, udah bermain dengan survei, itu yang bias gitu loh. Tapi kadang-kadang orang dipakai, tapi saya tiket. Jadi cara konsultan saya, lakukan itu. Saya melihat lembaga itu tidak internal atau tidak eksternal. Yang penting ada empat kriteria tadi. Satu, si subjek atau yang mendukung lembaga itu dia dipercaya integritasnya. Dia jujur dia dalam melakukan survei. Ketiga, dia menggunakan metode-metode ilmiah. Keempat, dia harus fair juga menjelaskan dari mana anggaran yang dia lakukan. Jadi bukan kesalahan ini lembaga internal kemudian lembaga eksternal lebih dipercaya, enggak begitu kalau saya. Sepanjang orang-orang di belakang lembaga survei itu adalah orang-orang yang punya integritas, punya penguasaan metodologi penelitian, itu, dan dia objektif di dalam memberikan laporan-laporan. Saya kira karena metode survei itu kan satu catatan untuk pembelajaran politik juga. Jadi kalau umpamanya alat politik ini juga menjadi bias di masyarakat, itu sama saja ilmu ini membiaskan masyarakat. Karena survei itu kan produk dari ilmu ya, kemudian menghasilkan ya. Jadi kalau umpamanya kita bias melihat lembaga survei, itu, atau orang yang berada di belakang lembaga survei itu membiaskan, itu memang berbahaya bagi perkembangan surveyor ilmu, juga manusia, gitu, Pak. Surveyor juga manusia, bukan cuma rocker. Surveyor juga manusia. Ya saya katakan tadi prinsipnya boleh aja survei itu melakukan kesalahan, bukan melakukan pembohongan. Jadi kalau umpamanya dia ngatik-ngatik angka,
Itu namanya udah mulai bohong gitu loh. Ada survei berbohong, ada. Ya itu saya bilang tadi, ada lembaga yang tidak jujur. Dan aku tetap melihat gitu. ketika dia internal itu cenderung. Makanya kemarin ada beberapa kulit. Ini internal nggak? Internal. Aku tidak percaya kalau internal. Tapi kalau ini independen, aku percaya. Kemarin itu ada beberapa kulit aku baca dengan merekayasa jumlah responden, sebaran Loh, ini bahayanya kan begini. Perbaran Kalau saya kan kesehatan. melihat lembaga survei itu kan lembaga yang ya kalau umpamanya internal dengan eksternal kan bisa begini. Misal pemerintah mengambil apa nama tuh lembaga penelitian dari Unsri misalnya kan. Misal ada orang-orang Unsri yang menggunakan orang-orang di pemerintah untuk terlibat di dalam penelitian itu. Kerjasama lah ya. Tapi biasanya setiap kandidat itu kalau umpamanya berapa lembaga Atau survei? belinya internal dengan eksternal. Banyak. Kalau biasanya itu setiap Pengertian sifat Iya, dan tujuan survei. kandidat pilkada ini minimal berapa lembaga survei dia pakai? Satu pun cukup. Maksudnya internal juga dia pakai gitu. Enggak internal untuk kita kondisi internal dulu bagaimana untuk konsumsi internal maksudnya itu. Kalau independen konsumsi semua itu artinya internal ini untuk konsumsi kita dulu misalnya. Dalam sih enggak, ini kan ada independen. Independen biasanya memang melihat secara Internal ini tergantung kalau independennya bohirnya ini pun amat guyut dia banyak data kelompok 3. Kalau internal itu kita misalnya iya, lebih cenderung kepada pemuasan Ini sedang puasa ini ikuti rumusan itu. Yang eksternal independen lah. itu katakan lembaga Kompas. Nah, Kompas itu eksternal gitu kan. salah satu contoh ya. Contohnya Ya. apa survei apa dia biayai atau dia apa namanya itu orang-orang survei adalah wartawan-wartawan terlibat di Kompas itu sendiri gitu. Nah ini bisa disebut dengan eksternal. Nah lembaga survei yang dibiayai oleh paslon-paslon tertentu Independen. itu yang disebut dengan lembaga-lembaga yang ya bisa internal bisa Karena kebutuhan dalam. bisa untuk kebutuhan untuk kebutuhan apa paslon ya tapi juga untuk kebutuhan publik dan begitu kan untuk disiarin kan. Iya. Nah itu tadi lembaga survei ini harus dibedakan juga dengan konsultan politik. Ya. Jadi kalau konsultan politik dia yang membaca data-data dari lembaga survei, dialah yang menjelaskan apa yang harus dilakukan apa calon dari apa hasil survei itu. Selama ini gimana? Kekalahan ini apa karena dua-duanya nggak seiring sejalan atau gimana? Siapa? Antara konsultan politik dengan lembaga survei itu. Paket biasa. Ini kalau kita kontrak mau ikut apa? Pendampingan, konsultan, survei 3. Karena kebetulan aku punya adik-adik aku yang adik-adik tanya di MSMRC, di Konsepindo. Kan rata-rata vendor ini anak FISIP. Yang di sini yang surveinya anak FISIP Unsri di Lombok di bawah rombongan Bambang dan lain-lain itu. 3 itu mau paket. Agak dulu kita aplikasikan nanti. Pendampingan, konsultan, sama survei. Ini 3. Ada cuma kenapa? Kami nggak perlu pendampingan. Kami nggak perlu konsultan, nggak dibeda-bedain. Itu ada, tapi ini Ya, kalau misalnya beda-beda itu gimana? Fatal nggak kira? nggak ada beda tarik soal time aja itu ada kos politiknya lebih itu soal Soal beda biasanya soal arbut. misal saya paslon ya, saya atau ngundanglah satu lembaga survei untuk melihat saya survei lah apa nama itu tentang saya. Ya. Nah saya kan misal ada ragu-ragu nih, gimana saya cari opsi lain? Bukan saya punya uang, saya apa nama terbayar ke lembaga survei lain untuk melihat mana juga. Pembanding lah. Iya sebagai pembanding. Iya, betul itu untuk objektivitas ketahuan. Jadi kita tahu kan, oh ini posisi saya begini, kemudian apa nama tuh publik menilai saya begini kan, dari dua sudut pandang ini, dua sudut pandang lembaga. Jadi bisa aja dia mengambil sendiri, yaitu sepanjang dia percaya sama lembaga itu. Tapi kalau bisa juga dia bisa lembaga lain untuk ngecek hasil survei ini, gitu. Bisa begitu. Oh gitu ya. Untuk paslon ya. Nah. Baik, ini pembahasannya cukup hangat, tapi kayaknya kita harus akhiri karena memang nanti di season kedua nanti kita sambung lagi nanti, gitu kan? Mungkin itu. Terima kasih abang-abang semua, cukup hangat, seru. Betul banget itu, masih Bantul itu. Apa itu lagi? Aku Nanti kita lanjut ke edisi selanjutnya. pilkada ini nggak boleh damai. Tidak boleh pilkada damai. Politik itu boleh damai. Kami akhiri dengan ucapan Aku cut dulu biar agak menarik. terima kasih.